Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama Special Talk Show dan ini semakin seru sekali. Namun untuk segmen ketiga ini kita memiliki waktu kurang lebih 8 menit lagi dan mungkin masih bisa menerima satu penelpon lagi ya. Dokter Jalani, Dokter Jalani, mungkin Anda bisa menambahkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Tengku Wahyu. Ya, terima kasih Dinda. Dengan ragam model pendidikan di Aceh, tentu ini perlu kita pertahankan dan kita perkuat. Artinya bahwa ada pesantren yang tradisional, ada pesantren yang modern, lalu ada sekarang pesantren yang menggabungkan antara keduanya. Ada sekolah model, ada madrasah. Itu kan sesuatu dinamika dalam pendidikan yang unik dan perlu kita pertahankan. Nah, namun dengan beragam model pendidikan yang ada, jenis jenjang pendidikan, tapi belum juga mampu memperkuat benteng akidah masyarakat kita. Nah, ini kan apakah salah dengan lembaga pendidikan? Kan itu sebuah pertanyaan besar. Dengan ada daya, ribuan daya bahkan sekarang, dengan ada madrasah, ribuan madrasah, dengan ada sekolah, ribuan sekolah, ada pesantren tahfiz lagi, ya ratusan pesantren tahfiz sekarang ini, bahkan trennya sekarang ini baik tradisional maupun yang tahfiz itu juga semakin maju. Jadi bahkan kalau sekarang ini sekolah dasar menjadi minim. Kalau madrasah ibtidaiyah itu peminatnya luar biasa. Tapi dalam produk yang nampak, yang terlihat di masyarakat. Nah, ini dengan beragam pendidikan, jenis pendidikan yang ada, madrasah sekolah ini, kenapa akidah masyarakat makin terkikis? Terkikis. Yeah. Atau secara dampak kita lihat, karena dimanapun ada kafe itu, kenapa sorotannya tadi kita kembali, kenapa maghrib, waktu sholat maghrib, kan waktu sholat maghrib itu orang tidak punya alasan bahwa seorang laki-laki di warung kopi bahwa dia akan sholat nanti misalnya, iya, atau dia mungkin mau kalau isya dia, apakah mungkin semua di kedai kopi itu musafir? Tidak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi masalah dengan dunia pendidikan sekarang ini juga. Apakah salah dunia pendidikan itu kan perlu diteliti juga. Tapi saya pikir inti tadi, kalau dalam konsep Islam di apa yang kami ketahui bahwa intinya itu di keluarga. Tripusat pendidikan itu kalau dalam bahasa Arab disebutkan al-ummu madrasatun. Ibu itu ibu dalam konteks ini adalah ibu ini keluarga maksudnya. Al-ummu madrasatun iza a'adadataha a'adat tasyaban thayyibul aqram. Ibu itu atau keluarga itu adalah sebuah sekolah. Ya, madrasah. Apabila Anda mempersiapkan di rumah itu dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi generasi yang taat dan kuat. Amin. Mudah-mudahan. Nah, yang punya akidah yang kuat. Kemanapun dia pergi, ke sekolah, ke Amerika pun dia sekolah, melanjutkan studi, maka kalau akidahnya kuat di rumah, lalu didukung dengan pendidikan di madrasah, sekolah, daya dan sebagainya, maka akan menggabungkan kedua kekuatan ini. Nah, sekarang ini kan tripusat pendidikan plus yang tadi saya sampaikan dunia maya itu kita dikalahkan oleh dunia maya ini. Seorang anak yang kita anak gadis kita misalnya, anak gadis kita yang kita bina dari madrasah ibtidaiyah masuk madrasah sanawiyah, masuk pesantren lagi, masuk daya. Tapi dengan adanya dunia maya ini dia bisa rusak. Iya. Dan cara merusaknya tidak lama. Kita membangun dia, mendidik dia sehingga dia sadar menutup auratnya atau menjaga dirinya atau melaksanakan salat. Itu perlu waktu tahunan, puluhan tahun. Tapi dunia maya ini peluang perusaknya itu hanya dalam hitungan detik dia bisa merusak. Betul sekali. Sangat miris sekali, betul. Nah, ini jadi sebuah tantangan besar bagi kita di dunia pendidikan. Nah, bagaimana sekarang ini kita imbangi? Kita imbangi bahwa dalam dunia global kita punya proteksi, punya piranti yang mampu memproteksi ini. Dan ini tentu bukan ranah untuk tingkat kami pendidik ini atau kami Tengku. Ini ranahnya negara. Bagaimana negara mampu memproteksi agar informasi itu, ya dulu kita ingatkan pada masa sebuah menteri komunikasi, dia mampu memblokir semua berita-berita yang tidak baik. Nah, sekarang ini di Instagram dimanapun dengan adanya media sosial, WhatsApp, Line,
Telegram atau apapun namanya itu mampu merangsek masuk ke dalam ranah kalbu hati anak kita sehingga dia akidahnya rusak dalam hitungan detik. Baik, baik. Nah, kalau untuk strategi penguatan akidah melalui pendidikan syariat Islam bagaimana nih? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau seandainya sinergi antara yang pertama seluruh lembaga pendidikan diarahkan untuk terus melanjutkan misinya mengembangkan akidah umat, lalu juga lingkungan tadi, keluarga, lingkungan itu kalau salah satunya tidak imbang, tidak protek. Saya ibaratkan begini, saya sering mencontohkan ke mahasiswa begini. Kalau kita ibaratkan sebuah tanaman yang bibitnya unggul, sayur itu unggul bibitnya, atau sebuah pohon yang kita tanam itu unggul, bibitnya bagus. Lalu tidak kita pagari. Nah, kalau tanaman yang unggul bagus ini tidak kita pagari, tentu akan datang pengaruh, ya betul. Ya, akan datang hama, kambing dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa ada proteksi, ada payung hukum yang bisa memaksa orang, mempresur orang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik tadi. Baik, baik. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan. Nah, inilah persoalan sekarang kan, karena ada pembiaran dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu, maka orang terus katakanlah gejala pang tadi. Dulu kita masih ingat ya, anak pang itu kan pada awalnya 1-2 orang kemudian menjamur. Iya. Karena tidak ada tanggapan dari pemerintah Satpol PP dan WH. Lalu mereka menjamur. Kapan menjadi masalah? Ketika sudah terjadi masalah dalam masyarakat. Ya, baru dibuat aturan, ditertibkan dan sebagainya. Bagaimana mereka sudah kuat. Jadi itulah yang dalam satu konsep al-haqqu bila nizamin sayaghlibuhul batilu binidham. Baik, baik. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan atau kebatilan yang terorganisir. Baik, terima kasih banyak Dr. Jalani, dan singkat saja untuk Tengku Wahyu, bagaimana mempersiapkan anak-anak didik Anda di Daya untuk menghadapi dunia global di luar sana nanti? Yang pertama, pemahaman syariah tadi kita tanamkan kepada mereka bagaimana ini memahami tentang Allah, memahami tentang Rasul, kemudian beriman dengan sebenar-benarnya pada Allah dan Rasul. Karena ini intinya untuk menghadapi globalisasi dunia. Yang kedua, biasakan mereka dengan hal baik. Ya, ketika mereka sudah terbiasa dengan hal baik, ini insya Allah hal buruk ini akan tertutupi dengan hal baik. Artinya bahkan tidak dikerjakan. Karena kan kebaikan itu kalau terus dibiasakan, dia akan keenakan. Salat contoh aja. Karena salat ini inti daripada kehidupan semua. Karena nanti di akhirat, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah fayas salat. Yang pertama nanti ditanya kita salat. Salat dulu, jaga anak kita. Dari kecil bawalah mereka ke masjid. Ajarkan mereka salat. Kalau kita mau salat, jangan biarkan anak kita menonton TV. Ajak mereka salat bersama kita. Biasakan dari hal seperti itu. Kalau mereka sudah biasa salat, memahami kita isi terus setiap kita berkomunikasi dengan mereka, isi terus akidah, syariah ini isi terus. Saya pikir kalau dari kecil kita isi terus, pasti mereka akan melekat di memori mereka. Dan ketika ini sudah melekat, maka insya Allah akan terhindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada pesankah untuk anak-anak muda di luar sana yang sedang menonton ACTV ini, Tengku? Mungkin pesan saya pada adik-adik yang generasi muda, pertama sekali, kalaupun kita pakai alat komunikasi yang canggih ini, maka diri kita sendiri yang membel up. Nggak perlu orang lain membel up. Apa yang perlu kita ambillah. Apa yang perlu kita pakailah. Jangan mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena saya pikir ini bisa kita bawa ke positif, bisa ke negatif. Tapi cobalah jadikan ini media positif untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ini media positif untuk memahami Tuhan. Karena di sini juga ada ayat Al-Quran, ada tafsir, ada hadis, ada pidato-pidato ulama-ulama yang mesti kita dengar setiap saat. Baik. Itu. Nah, Dr. Jalani, besok ini ada jam ngajar nggak nih, Pak? Ya, ada ya. Insya Allah ada. Pesan khusus untuk mahasiswa besok yang mengikuti mata kuliah Anda. Salah satu pesan Rasul di akhir hayat beliau, as-salah, as-salah, as-salah. Jadi salat itu adalah simbol bahwa seseorang masih memiliki akidah. Baik. Jadi apabila salatnya tidak dikerjakan, maka akidahnya berarti sedang keropos. Jadi oleh karenanya bagi mahasiswa, walaupun sesibuknya kuliah,
sesibuknya buat makalah, maka salat jangan lupa, karena itu adalah simbol kekuatan akidah seorang mahasiswa, baik yang mereka kuliah di perguruan tinggi agama, Islam dan perguruan tinggi umum. Baik, terima Saya kasih pikir banyak demikian. Dr. Jalani MA. Sukses terus sebagai Ya, dosennya. insyaallah, Mudah-mudahan banyak mahasiswa yang ini menjadi dosen favoritnya. Ya, insyaallah, Baik, dan insyaallah. terima kasih juga untuk Tengku Wahyu Mimbar, SPDI MA selaku pimpinan Dayah Darul Fikri Gampung Cot Langkuwu. Saya ucapkan sukses untuk dayahnya, mudah-mudahan makin banyak lagi yang tertarik untuk menimba ilmu di dayah tradisional ya Tengku ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak dan saya Gustiada izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dapat ilmu.